Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Regita dari kelas R7A dengan NPM 2017 435000007 dari kelompok 11. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan kelima dengan judul Metode Simplex Kasus Minimasi. Jika minggu lalu kita sudah membahas metode simplex dengan kasus maksimasi, maka minggu ini kita akan membahas metode simplex kasus minimasi. Dengan soal sebagai berikut. Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Fungsi kendalanya 2x1 ditambah 8x2 lebih besar dari sama dengan 40. 3x1 ditambah 4x2 lebih besar dari sama dengan 50. Dan x1, x2-nya lebih besar dari sama dengan 0. Langkah pertama, mengubah kasus minimasi di atas menjadi kasus maksimasi dengan cara dikali minus 1, karena prinsip Z adalah maksimum. Maka menjadi min Z sama dengan min 3x1 dikurang 5x2. Lalu kita samakan dengan 0, maka kita tambahkan dengan 0. Menjadi min Z sama dengan min 3x1 dikurang 5x2 ditambah 0. Maka menjadi min Z ditambah 3x1 ditambah 5x2 sama dengan 0. Tetapi fungsi Z tersebut belum ditambah dengan slack yang ada pada fungsi kendala. Selanjutnya, untuk langkah kedua, kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan yang menambahkan variabel slack dan variabel buatan. Untuk fungsi kendala yang pertama, 2x1 ditambah 8x2 lebih besar dari sama dengan 40, maka menjadi 2x1 ditambah 8x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan 40. Untuk yang kedua, 3x1 ditambah 4x2 lebih besar dari sama dengan 50, menjadi 3x1 ditambah 4x2 dikurang x4 ditambah x6 sama dengan 50. Nah, karena persamaannya lebih besar dari sama dengan, maka ditambahkan min di slacknya. Jadi ada dua slacknya, ada slack negatif dan juga ada slack positif. Lalu langkah ketiga, fungsi tujuannya ke dalam bentuk standar. Maka fungsi kendalanya menjadi 2x1 ditambah 8x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan 40. Untuk yang kedua berarti menjadi 3x1 ditambah 4x2 dikurang x4 ditambah x6 sama dengan 50. Nah, maksimasinya kan tadi min Z ditambah 3x1 ditambah 5x2 sama dengan 0. Maka menjadi min Z ditambah 3x1 dikurang 5x2 ditambah mx5 ditambah mx6. Nah, kenapa x3 dan x4 tidak ditambahkan? Karena yang ditambahkan hanya slack yang bernilai positif, yakni x5 dan juga x6. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan nih fungsi-fungsinya ke dalam tabel. Kita masukkan dari pertama, ada min Z ditambah 3x1 dikurang 5x2 ditambah mx5 ditambah mx6. Kita masukkan, berarti Z-nya min 1, x1-nya adalah 3, x2-nya min 5, x3-nya 0, x4-nya 0, x5-nya m, x6-nya m, dan nilai kanannya 0. Lalu yang kedua ada 2x1 ditambah 8x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan 40. Maka Z-nya sama dengan 0, x1-nya 2, x2-nya 8, x3-nya min 1, x4-nya 0, x5-nya 1, dan x6-nya 0, dan nilai kanannya bernilai 40. Yang ketiga ada 3x1 ditambah 4x2 dikurang x4 ditambah x6 sama dengan 50. Maka menjadi x1-nya adalah 3, x2-nya 4, x3-nya kita isikan 0, x4-nya min 1, x5-nya 0, dan x6-nya 1 dengan nilai kanan 50. Lalu selanjutnya kita ingin menghilangkan bahwa m di x5 dan juga x6 ini hilang. Jadi kita kalikan dengan m untuk baris 2 dan juga baris 3. Maka menjadi 3 dikurang m dikali 2 dikurang m dikali 3. Maka menjadi 3 dikurang 5m. Kolom selanjutnya, min 5 dikurang m dikali 8 dikurang m dikali 4. Maka hasilnya menjadi min 5 min 12m. Kolom selanjutnya, 0 dikurang m dikali
hasilnya menjadi M. Kolom selanjutnya 0 dikurang M dikali 0 dikurang M dikali minus 1, maka hasilnya menjadi M. X5 nya M dikurang M dikali 1 dikurang M dikali 0. Nah, maka hasilnya 0 kan, jadi M nya di X5 hilang. Lalu selanjutnya di X6 M dikurang M dikali 0 dikurang M dikali 1, maka hasilnya jadi 0. Maka M di X6 Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Untuk mencari garis kunci adalah garis yang memiliki indeks terkecil. Nah, cara mencari indeks seperti kasus masing-masing sebelumnya adalah nilai mana dibagi dengan nilai dari kolom kuncinya. 40 dibagi 8 Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Jadinya hasilnya 0. Lalu selanjutnya M dikurang min 5 min 12M dikali dengan min 1 per 8 sama dengan min 0,25 tambah 1,5. Selanjutnya ada M dikurang min 5 dikurang 12M dikali dengan 0, maka menjadi M ditambah 0 sama dengan M. Selanjutnya ada 0 dikurang dengan min 5 min 12M dikali dengan 1 per 8 menghasilkan 0,625 ditambah 1 per 5. Kolom selanjutnya ada 0 dikurang dengan min 5 min 12M dikali 0 menghasilkan 0. Lalu selanjutnya ada 10M dikurang dengan min 5 min 12M dikali 40, maka menghasilkan nilai 200 ditambah 422M. Maka nilai garis baru untuk blok adalah 4,25 dikurang 12M 0, min 0,625 ditambah 1,5M dan 0,625 tambah 1,5M dan 200 ditambah 422M. Lalu selanjutnya kita akan mencoba garis bentuk garis pertama ada 3, 4, 0, 1, 0, 50. Dengan nilai garis bentuk
untuk garis barunya 3 dikurang 4 dikali 4 sama dengan 2 dikurang 4 lalu selanjutnya 4 dikurang 4 kali 1 selanjutnya 0 dikurang 4 dikali 1 dikurang 4 kali 0 dengan 1 dikurang 0 maka hasilnya 1. Lalu 50 dikurang 4 dikali 40 jadi 50 dikurang 160 maka hasilnya adalah minus 110. Nah selanjutnya kita masukkan nilai yang garis bawah tadi ke dalam tabel. Jadi prinsipnya adalah 0,25 M 0,625 M 0,625 M 0 dan nilainya 200 tambah 490. Lalu selanjutnya ada S-nya 2, 0, setengah, 1, 1, setengah, dan nilainya 500. Nah selanjutnya atas bulan karena kita di sini nilai kita masih bernilai negatif maka kita harus melakukan kebaikan sampai pada kebaikan bernilai negatif semuanya benar. Selanjutnya garis yang baru terkadang masih ada dia kebetulan memiliki nilai dari dia dan nilai negatif dengan angka terbesar. Lalu selanjutnya kita akan mencari garis kunci kembali. Cara mencari garis kuncinya adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Lalu kita akan lanjutkan dengan nilai kanan 40 kita bagi dengan 4 maka hasilnya adalah 190. Dan nilai kanan yang kedua minus 110 dibagi dengan 3 maka hasilnya adalah 3,57. 190 sama 3,57 kan 3,57. Dari itu garis selanjutnya adalah yang 36,7. Jadi garis selanjutnya 3, 0, setengah, min 1, min 1, min setengah, dan min 110. Selanjutnya kita akan mengubah nilai-nilai garis kunci. Mengubah nilai garis kunci itu seperti tadi, yakni dengan cara membagi dengan angka kunci. Selanjutnya angka kuncinya kan adalah 3, maka kita hitung lagi kita mengubah garis kuncinya, yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1, lalu 0 dibagi 3 sama dengan 0, setengah dibagi 3 jadi 1/6, min 1 dibagi 3 jadi min 1/3, min 1 dibagi 3 juga sama jadi min 1/3, lalu min setengah dibagi 3 sama dengan 1/6. Nah langkah 11 adalah mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci atau selain baris kuncinya sama dengan 0. Yang pertama kita akan ubah baris baru untuk 3. Kita isikan dulu di kolom di baris-baris lama ada 4,25 dikurang 2M 0, 0,625 tambah 1,5M M, lalu 0,625 ditambah 1,5M 0, dan 200 ditambah 490M. Dengan nilai baris baru kuncinya ada 1, 0, 1/6, min 1/3, min 1/3, 1/6, dan 1. Dengan koefisien kolom kuncinya yaitu 4,25 dikurang 2M. Jadi kita hitung untuk baris baru yang pertama 4,25 dikurang 2M dikurang 4,25 min 2M dikali dengan 1. Hasilnya adalah 0. Yang kedua 0 dikurang 4,25 dikurang 2M dikali 0. Hasilnya juga 0. Ketiga, min 0,425 ditambah 1,5M dikurang 4,25 dikurang 2M dikali dengan 1/6. Hasilnya adalah min 1,3475 ditambah 1,84M. Sebenarnya kalau mau dijadiin desimal, jadi pecahan juga tidak apa-apa, tapi karena kami lebih menyukai pecahan desimal, jadi kami gunakan pecahan desimal. Selanjutnya untuk M dikurang 4,25 min 2M dikali dengan min 1/3, maka hasilnya adalah 0,7225 ditambah 0,6.
Selanjutnya 0,625 ditambah 1,5 dikurang dengan 4,25 dikurang 2M dikali dengan min 1,3, maka hasilnya min 0,0975 ditambah 1,16. Lalu selanjutnya 0 dikali dengan 1/6, jadi 0 dikurang 4,25 dikurang 2M dikali dengan 1/6, maka hasilnya menjadi minus 0,7225 ditambah 0,3. Yang terakhir ada 200 tambah 4,20M dikurang dengan 4,25 dikurang 2M dikali dengan 40. Kemudian menjadi 30 ditambah 570. Masih sama, kita sekarang mencoba untuk baris barunya kedua. Kita tuliskan dulu barisnya ada 3, 0, setengah, min 1, 1, min setengah, dan min 1. Untuk barisnya kalau punya 3, dan nilai baris barunya sama seperti tadi. Lalu kita hitung untuk baris barunya. 3 dikurang 3 dikali 1, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dikurang 3 dikali 0 sama dengan berarti 0. Selanjutnya setengah dikurang 3 dikali 0 dari 1/6 menjadi kurang setengah, dia tidak 0. Selanjutnya min 1 dikurang 3 dikali min 1/3 menjadi min 1 min 1, berarti min 1 tambah min 1. Selanjutnya min 1 dikurang 3 dikali min 1/3 menjadi min 1, tadi hasilnya 0. Selanjutnya min setengah dikurang 3 dikali 1/6 sama dengan setengah min 1/2. Dan terakhir min 110 dikurang 3 dikali 40 sama min 110 dikurang 120, min 200. Nah, yang terakhir adalah kita akan memasukkan nilai garis barunya ke dalam tabel. Sekarang kita lihat garis ini menunjukkan tidak ada yang bernilai negatif, maka ini sudah benar. Nah, kita tuliskan lagi untuk baris barunya berarti 0, 0 min 1,3475 ditambah 1,84M, X4 nya 0,7225 ditambah 0,66M, X5 nya min 0,0975 ditambah 1,16M, selanjutnya min 0,7225 ditambah 0,34M, dan nilainya 300 ditambah 570 yang merupakan Z min. Dan yang terakhir X3 nya ada 1, 0, 1/6, min 1/3, min 1/3, 1/6, dan nilai kalannya min 230. Karena nilai Z semua sudah bernilai positif, maka kita dapat mengambil nilai minimumnya. Ini kesimpulannya, Z minimum adalah 30 ditambah 570M, X3 nya kita dapatkan 40, dan X4 nya min 230. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofian dengan NPM 2017435000786 dari kelas R7A kelompok 11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode simplex dengan kasus minimasi. Dengan soal minimasi Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dengan kendalanya 2x1 plus 8x2 lebih dari sama dengan 40, 3x1 plus 4x2 lebih dari sama dengan 50, x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Langkah pertamanya kita mengubah kasus minimasi di atas menjadi kasus maksimasi dengan cara dikali min 1, karena prinsip Z adalah maksimum. Jadi Z sama dengan 3x1 min 5x2, lalu disamakan dengan 0, maka dipluskan dengan 0, menjadi min Z sama dengan min 3x1 min 5x2 plus 0. Min Z plus 3x1 plus 5x2 sama dengan 0. Fungsi Z tersebut belum ditambah dengan slack yang ada pada fungsi kendalanya. Lanjut ke langkah kedua, kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan yang menambahkan variabel slack dan variabel buatan. Kita tambahkan variabel slacknya menjadi 2x1 plus 8x2 min x3 plus x5 sama dengan 40, dan menjadi 3x1 plus 4x2 min x4 plus x6 sama dengan 50. Karena persamaannya lebih besar dari, maka ditambahkan min di slacknya. Jadi ada dua slack
slack untuk dikurangkan, dan slack untuk ditambahkan. Langkah ketiga, kita membawa fungsi tujuan ke dalam bentuk standar, yaitu min z plus 3x1 plus 5x2 sama dengan 0, 2x1 plus 8x2 lebih dari sama dengan 40, menjadi 2x1 plus 8x2 min x3 plus x5 sama dengan 40, 3x1 plus 4x2 lebih dari sama dengan 50, menjadi 3x1 plus 4x2 min x4 plus x6 sama dengan 50. Maksimasi min z plus 3x1 plus 5x2 sama dengan 0. Min z plus 3x1 min 5x2 plus mx5 plus mx6 sama dengan 0. Yang ditambahkan hanya slack yang bernilai positif. Langkah keempatnya, kita membuat tabel min z plus 3x1 min 5x2 plus mx5 plus mx6 sama dengan 0. Di baris lamanya kita lihat baris lama x1 nya 3 min m dikali 2 dikurang m dikali 3, jadi hasilnya 3 min 5m. Selanjutnya di baris x2 min 5 dikurangi m dikali 8 dikurang m dikali 4, hasilnya min 5 min 12m. x3 nya 0 dikali m kali min 1 dikurang m dikali 0, hasilnya m. Baris selanjutnya yaitu 0 min m kali 40 min m kali 50 sampai dengan hasilnya 10m. Jadi min z plus 3 min 5m plus min 5 min 12m plus m sama dengan 10m. Dengan 2x1 nya 8x2 min x3 plus x5 sama dengan 40, 3x1 plus 4x2 min x4 plus x6 sama dengan 50. Langkah kelimanya, kita mencari kolom kunci. Kolom kuncinya kita dapat cari dengan nilai yang memiliki nilai negatif dengan angka terbesar di baris Z, yaitu di x2 min 5 min 12m dengan angka kuncinya 8 dan baris yang mempunyai indeks terkecilnya 5, yaitu baris kuncinya. Langkah ke-6, kita mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membagi dengan angka kunci. Tadi angka kuncinya adalah 8, maka 2 dibagi 8 sama dengan 1/4, 8 dibagi 8 sama dengan 1, min 1 dibagi 8 sama dengan min 1/8, 0 bagi 8 sama dengan 0, 1 bagi 8 sama dengan 1/8, 0 bagi 8 sama dengan 0. Langkah ketujuhnya, kita mengubah nilai baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kuncinya bernilai 0. Di baris lama Z nya kita ubah baris lamanya 3 min 5m dikurangi nilai baris baru kunci min 5 min 12 dikali 1/4, baris barunya jadi 4,25 min 2m. Mencari baris baru ini caranya adalah baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Baris selanjutnya yaitu min 5 min 12m dikurangi min 5 min 12m dikali 1, hasilnya 0. Selanjutnya ada m dikurangi min 5 min 12m dikali min 1/8, hasilnya min 0,625 plus 1,5m. Baris lamanya m dikurangi min 5 min 12m dikali 0, baris barunya m. Baris lamanya 0 dikurangi min 5 min 12m dikali 1/8. Nilai baris barunya yaitu 0,625 plus 1,5m. Selanjutnya baris lamanya 0 dikurangi min 5 min 12m dikali 0, nilai baris barunya yaitu 0. Nilai baris lamanya 10m dikurangi min 5 min 12m dikali 40 sama dengan 200 plus 490m. Langkah ketujuhnya di baris lama x4, baris lamanya 3 dikurangi nilai baris baru kuncinya 4 dikali 1/4, hasilnya 2. 4 dikurangi 4 kali 1 sama dengan baris barunya 0.
Baris lamanya 0 dikurangi 4 kali min 1/8 sama dengan 1/2. Baris lamanya min 1 dikurangi 4 kali 0, hasilnya min 1. Baris lama 0 dikurangi 4 kali 1/8 sama dengan min 1/2. Baris lama 1 dikurangi 4 kali 0, hasilnya 1. Baris lama 50 dikurangi 4 kali 40, hasilnya min 110. Langkah ke-8 kita memasukkan nilai baris baru yang tadi kita sudah cari ke dalam tabel. Tadi nilai baris barunya yaitu ada 0, 1/4, 1, min 1/8, 0, 1/8, 0, 40, dan 0, 2, 0, 1/2, min 1, min 1, min 1/2, min 110. Langkah 9 kita melanjutkan perbaikan-perbaikan sampai baris Z tidak ada yang bernilai negatif. Di sini kita menentukan kolom kunci terlebih dahulu. Kolom yang memiliki nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar yaitu di X1 yaitu 4,25 min 2M dengan angka kuncinya 3, dan baris kuncinya min 36,7 yaitu baris yang mempunyai indeks terkecil. Angka 10-nya kita mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membagi dengan angka kunci. Tadi angka kuncinya adalah 3, jadi kita tinggal bagi 3 bagi 3 sama dengan 1, 0 bagi 3 sama dengan 0, setengah bagi 3 sama dengan 1/6, min 1 bagi 3 sama dengan min 1/3, min 1/3, min 1 bagi 3 sama dengan min 1/3, min setengah bagi 3 sama dengan 1/6. Langkah selanjutnya, langkah 11, kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kuncinya bernilai 0. Baris lama Z-nya yaitu 4,25 min 2M dikurangi nilai baris baru kuncinya yaitu 4,25 min 2M dikurang 2M kali 1, hasilnya 0. Baris lama 0 dikurangi 4,25 min 2M kali 0, hasilnya tetap 0. Min 0,625 plus 1,5M dikurangi 4,25 min 2M dikali 1/6, hasilnya min 1,3475 plus 1,84M. Baris lama M dikurangi 4,25 min 2M kali min 1/3, hasilnya 0,7225 plus 0,66M. Baris lama 0,625 plus 1,5M dikurangi 4,25 min 2M dikali 1/3, hasilnya min 0,0975 plus 1,16M. Baris lama 0 dikurangi 4,25 min 2M dikali 1/6, hasilnya min 0,7225 plus 0,34M. Baris lama 200 plus 490M dikurangi 4,25 min 2M kali 40, hasilnya 30 plus 570M. Langkah selanjutnya, di baris lama X3 kita mengubah nilai baris lama 3 dikurangi nilai baris baru kuncinya 3 kali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi 3 kali 0, hasilnya 0. 1/2 min 3 kali 1/6, hasilnya 0. Baris lama min 1 dikurangi 3 kali min 1/3, hasilnya 0. Baris lama min 1 dikurangi 3 kali min 1/3, hasilnya 0. Baris lama min 1/2 dikurangi 3 dikali 1/6, hasilnya min 1. Min 110 dikurangi 3 kali 40, hasilnya min 230. Langkah ke-12, masukkan nilai baris baru yang tadi kita cari ke dalam tabel. Kita masukkan baris barunya 0, 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 40. Dan 0, 1, 0, 1/6, min 1/3, min 1/3, 1/6, min 230. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai Z sudah bernilai positif, maka dapat diambil nilai minimumnya. Z minimumnya yaitu 30 plus 570M dengan X3-nya 40 dan X4-nya min 230. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.